Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Welcome home Royal Family. Belum terlalu pagi ya kalau saya ingin ucapin Merry Christmas and Happy New Year. Karena nanti mungkin tanggal 25 kita mungkin nggak bertemu. Saya ucapin duluan ya Merry Christmas and Happy New Year. Tapi yang paling penting kebahagiaan yang terutama di musim ini adalah di mana seorang putra telah diberikan sebagai the greatest gift of all, yaitu putra Allah yang turun ke dunia bernama Yesus Kristus. Itu diberikan pada kita supaya kita mendapatkan hidup kekal. Ada amin tempat ini? Amin. Mari untuk itu, since kita dihidupkan Tuhan di tempat ini, mari kita pakai nafas kita hanya untuk memuliakan satu nama dan memuji nama yang mulia dan indah, nama Yesus Kristus. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Come on Royals. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken.
Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Royal Family, katakan bersama-sama. Great are you, Lord. Come on. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath that makes us alive. Thank you, Lord. Mari katakan bersama-sama dengan satu suara. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing it out, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. One more time we sing, all the earth, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. One more time we sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
How great He is, how great He is. How great He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's your breath in our lungs. Hari ini juga Kau sadarkan kami Tuhan, bahwa nafas yang kami bawa setiap hari itu adalah berasal dari Engkau. Seperti Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan membentuk kita dengan debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Dan seketika itu juga manusia itu menjadi makhluk hidup. Thank you. Kami sadar benar pagi hari ini, kalau kita masih Kau berikan nafas, kalau detak jantung kami masih berdetak Tuhan, kalau kami bisa menghirup oksigen dan kami bisa bernafas Tuhan, ada tangan yang maha kuasa, ada tangan yang maha besar, itu menggenggam kehidupan kami. Thank you Bapa. Dan bahkan nafas-Mu ada di dalam nafas kami, dan bahkan yang terutama Roh-Mu, pribadi-Mu, Roh Kudus, itu ada di dalam hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, biarlah kehidupan kami memuliakan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Siang hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dengan kesadaran penuh bahwa semua itu adalah anugerah dari Engkau. Dan semua kami hari ini kembalikan kepadamu. Kemuliaan bagi nama-Mu, in Jesus name. In Jesus name. Royal Family, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu, katakan kanan kirimu, kasih Allah tak pernah berkesudahan. Thank you Jesus. Sebab kasih-Mu setia Tuhan. Kau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita nyanyikan. Ku terima kasih-Nya setia selama
sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Siapa yang percaya bahwa kuasanya itu mengalir dalam kehidupan kita? Amin. Dan supaya orang-orang melihat bahwa kita itu jadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Siap-siap ya. Katakan. Segala kelemahanku jadi kesempatanku, ku merasakan kekuatan-Mu yang sempurna. Amin. Amin. Dengan segala hatiku, ku percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Dari-Mu setiap kemenangan. Mana suaranya Royal Family? Katakan. Come on. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Come on. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Clap your hands in the air, teman, bersama-sama. Kekosongan. Kekosongan dalamku, hanya Yesus saja dapat mengisinya. Jadikan ku utuh selamanya. Belenggu Kau patahkan, hidupku terbebas dari jerat dosa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Royal Family. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Katakan. Kaulah segalanya. 3, 2, 1, go. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Amin. Kita menyadari bahwa kuasa Allah yang terbesar dalam hidup kita. Come on. Amin Tuhan. Kuasa yang terbesar dalam hidup kami. Katakan bersama-sama. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagi-Mu. Come on. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagi-Mu. Sekali lagi, come on. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, Katakan. ini hidupku hanya bagi-Mu.
One, go. Kau yang kuandalkan, kekuatanku datang darimu, Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, kau yang terutama. Semua yang baik datang darimu, Roh Kudus tinggal di dalamku. Engkau yang kuandalkan, yang terutama, yang kuandalkan, yang terutama, yang terutama. Haleluya. Beri tepuk tangan buat kita, come on. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Royals Family. Siapa yang bersuka cita kalau kita melihat anak-anak ada di depan kita yang dipercayakan untuk kita didik, untuk kita ajar mereka untuk mengenal lebih lagi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mengarahkan, berikan berkat pada anak-anak ini. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, kalau Engkau hadirkan anak-anak ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan kepada kami, kepada Royals, kepada gereja ini Tuhan. Untuk anak-anak ini supaya boleh kami ajar mereka Tuhan. Didik mereka untuk lebih mengenal akan Engkau ya Bapa. Engkau berkati anak-anak ini Tuhan, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Yesus. Mereka mengenal pribadi-Mu, mereka mengenal akan kasih-Mu Tuhan, dan mereka mengenal akan pengorbanan-Mu ya Bapa, anugerah-Mu yang terbesar. Biarlah Engkau yang menggenapi rencana atas mereka, dan mereka pun boleh tetap teguh, tetap setia atas iman mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak merusak rencana yang indah yang sudah Engkau siapkan bagi mereka ya Bapa. Berkati orang tua di sini Tuhan, biarlah orang tua di sini boleh mempunyai waktu, boleh mempunyai hati, boleh mempunyai seluruh hidupnya Tuhan, untuk mengajar anak-anak mereka untuk tetap setia dan percaya pada iman pada Yesus Kristus saja. Berkati guru-guru Rocky di sini, berikan hikmat, berikan ketelatenan Tuhan, supaya guru-guru Rocky boleh mengajar, boleh memberitakan firman kepada anak-anak ini dengan hati yang penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami melepaskan berkat terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus atas anak-anak Rocky pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini, yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa, kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku,
hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa Dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan tuh di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera, dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya saudara tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu Dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya Dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab Dia bukan nabi, Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan Dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Selamat datang di ibadah Rock Young Adult. Kalau tengah pekan kemarin kita habis merayakan ibadah Natal bersama, saat ini kita mengadakan minggu yang baru. Sebentar lagi kami mengajak saudara sekalian untuk persembahan. Persembahan kali ini ada 2, yaitu persembahan reguler biasa dan Royal Care. Royal Care ini persembahan dari kita untuk kita. Jadi apa yang kalian tabur, saudara sekalian tabur, akan kembali untuk mungkin ada yang membutuhkan, dalam mungkin ada peristiwa kematian atau sukacita seperti pernikahan, kelahiran. Jadi gimana kita mau mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau kita sendiri gak mau memberi kepada manusia yang terlihat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, mungkin bisa bantuan multimedia, 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana kita bisa ngomong kalau kita mengasihi Allah yang transenden, kalau sesama kita yang sebelah-sebelah aja kita nggak peduli. Nah, dia katakan di Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus memberi perintah baru untuk saling mengasihi. Ya, saling mengasihi sesama. Bahkan di ayat 35-nya dikatakan kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Dalam Matius 22 ayat 39 juga dikatakan hukum kedua yang sama dengan hukum pertama adalah jikalau kamu saling mengasihi kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, daripada saya jualan ayat, kita doa aja ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini yang luar biasa. Kami sudah bisa beribadah, kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah bisa menyembahkan Engkau. Sebentar lagi kami akan memberi dari apa yang kami punya. Biarlah tangan kami menabur dengan sukacita dan kerelaan hati. Agar kami tahu tujuan dari apa yang kami beri bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian silakan memberi. Sambil saya bertanya sebelum pengumuman dilakukan, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Rock? Apakah ada jemaat? Bisa angkat tangan jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Oke, kalau nggak ada terima kasih untuk kesetiaannya. Bagi jemaat yang baru atau beberapa kali hadir yang belum mengikuti Komsel, kami menyarankan untuk ikut Komsel agar bertumbuh lebih lagi, agar dimuridkan, punya komunitas yang jelas,
tidak kehilangan Allah jika dalam pergumulan. Pulang dari sini bisa datang ke Casey Booth yang ada di depan, yang ada sofanya untuk mendaftarkan komsel. Ya. Siang hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Rendra Himawan, yang adalah Rock Menara Satellite Pastor. Ya, sudah beberapa kali melayani di Royals. Terakhir kali beliau melayani di depan karena mati lampu. Ya, itu adalah pengalaman yang luar biasa, tapi hadirat Tuhan tetap luar biasa ya Pak ya. Apa hari ini mau di luar lagi atau di sini? Di sini aja ya. Ya. Kalau di luar saya siapkan. Mau di mana? Oke, di sini aja ya. Terima kasih pengertiannya loh. Ya. Untuk minggu depan ibadah akan digabung. Jadi tidak ada ibadah 1, ibadah 2, ada ibadah gabungan. Tanggal 24 Desember di Royal Press Hall yang akan dilayani oleh Satellite Pastor Royal, yaitu pendeta muda Richard Limanto. Ya, namanya pendeta muda, kelihatan muda terus ya. Begitu juga akan ada ibadah Natal Satellite yang diadakan tanggal 25 Desember jam 10 pagi, di tempatnya juga sama di sini, akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Jadi tanggal 25 Desember akan ada perayaan Natal di sini jam 10 pagi. Berikutnya ada ibadah tutup tahun. Sebelum ibadah tutup tahun, paginya tetap ada ibadah juga, ibadah hari terakhir di tahun 2023 jam 10 pagi yang akan dilayani juga oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Malamnya jam 10 malam ada ibadah tutup tahun yang dilayani juga oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Jadi 25 dan 31 akan dilayani oleh Pak Daniel. Lembur dia. Ya, okay. Berikutnya ada quick word. Quick word setiap hari Rabu, jangan lupa ya, yang sudah ikut di Instagram royals.surabaya akan ada quick word jam 12 siang yang akan dibawakan oleh Ibu Nancy Piri, yaitu Royal Creative Pastor kita, yang juga sekarang tidak aja akan melayani, tidak aja itu, karena beliau juga sekarang ikut dalam STT Kingdom. Jadi apa yang akan dibawakan bukan cuma sharing kehidupan, tapi ada pengajaran tentang Gospel Kingdom-nya. Jadi saya mengundang jam 12 siang hari Rabu untuk ikut di Live IG. Sekian pengumuman, pulang dari ibadah, tim hospitality sudah menyiapkan unlarge donat di sana, jadi teman-teman bisa makan unlarge donatnya sepulang dari ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Leo. Wow, tidak terasa 2 minggu lagi kita menutup tahun 2023. Pasti saya rasa banyak yang merasakan up and down juga di dalam kehidupan. Kita juga percaya bahwa tidak ada mengikut Tuhan itu jalannya mulus terus. Tapi satu hal saudara-saudara, sebelum kita menutup tahun ini, ada satu ayat favorit yang saya mau bagikan kepada saudara. Di Amsal 3 ayat 5-6. Berfirman seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Suatu ayat yang powerful, di mana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Ayat ini juga mengingatkan bagaimana kita sebagai manusia seringkali kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kepintaran kita, mungkin mengandalkan kekayaan kita. Padahal itu sesuatu hal yang tidak kekal di dalam dunia. Dan kita percaya sumber hikmat itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Men. Yang percaya saya mau undang bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan, mengandalkan Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Tuhan, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, terlebih siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku mau mengandalkan-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Oh, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Nyanyikan dengan hatimu. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap. Sekali lagi nyatakan. Selain Kau, nyanyikan. Yesus hanya Kau. Amin. Siapapun juga, Yesus hanya Kau ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku mengandalkan-Mu,
Yesus, hanya Kau Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan. Ku mau bersamamu di sepanjang hidup kami. Ku perlu Kau Tuhan, jalanmu yang terbaik Tuhan, jalanmu yang terbaik. Kaulah segalanya, Kau yang milik Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, amin, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja kami, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar melalui hidup kami Tuhan, melalui hidup kami bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami hanyalah alat, kami hanyalah pribadi yang mau memberi diri untuk dipakai oleh kuasa-Mu yang dahsyat, oleh kuasa-Mu yang melebihi apa yang kami pikirkan. Pakai kami Tuhan, ini kami, pakai kami.
supaya melalui kehidupan kami sungguh pribadi-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pribadi-Mu yang selalu ada buat setiap kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan pengurapan yang sama. Supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Supaya firman yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami. Tidak hanya menambah isi kepala kami. Tapi boleh menambah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Karena kami mau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Dan biar hidup kami terus disempurnakan. Menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu nothing tanpa Engkau Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Dan biar hanya isi hati-Mu yang kami dengar siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semuanya siap dengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di mendekati akhir tahun ya. Kayak tadi 2 minggu lagi kita sudah tutup tahun ini. Dan saya percaya setiap kita boleh semakin mengalami Tuhan. Karena pertumbuhan tidak hanya bicara tentang fisik yang mengalami perubahan. Lebih tinggi, lebih melebar, lebih ke depan, lebih ke belakang begitu ya. Tetapi lebih daripada itu hikmat kita pun harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Dan saya berdoa 1 tahun yang sudah kita lewati ini menjadi satu pertumbuhan pribadi lepas pribadi. Untuk kita boleh semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, bulan ini gereja kita punya tema yang namanya fruitful living. Punya tema yang namanya kehidupan yang berbuah-buah. Kehidupan yang berbuah lebat. Ya, dan Tuhan kepingin ada 2 kondisi tentang hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah lebat dan hidup yang berbuah tetap. Yang setuju katakan amin. Tuhan cuma mau 2 itu, buahnya lebat dan buahnya tetap. Lebat supaya apa? Lebih banyak berbuah, penuhi bumi ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, pribadi Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Ya kan, berbuah tetap. Jadi nggak cuma sekedar waktu musimnya yang bagus buat kita, musim yang baik. Kita berbuah di segala musim. Amin saudara ya. Nah kalau hari ini saya mau share tentang living in God's word. Tetapi izinkan saya sedikit. Ya, bulan ini ayat tema kita adalah di dalam Yohanes 15 ayat 16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Dan aku telah menetapkan, aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Berbuahlah. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Di sini orang Kristen katakan amin. Hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, berbuah. Dan percayalah, berbuah gak bisa cuma sekedar 1,5 jam, 2 jam di ruangan ini. Enggak, berbuah justru berbicara banyak ketika sudah keluar dari ruangan ini. So, sekarang ayo keluar. Oh bukan, nanti ya. Jangan sekarang dulu, nanti dulu ya. Waktu kita keluar itu waktunya kita berbuah di sana. Berbuah lebat. Ya kan? Tuhan mau kita menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, kata Tuhan. Buahmu tetap, musim apapun berbuahlah. Saudara sedang dalam gencetan, saudara sedang dalam tekanan, saudara dalam kehidupan yang gak enak, kehidupan yang berat, saudara dalam tanjakan yang membuat saudara kaki mungkin sakit, hati mungkin sedang merana dengan kondisi yang ada, tersiksa dengan kondisi yang ada. Mungkin segala kondisi gak enak buat kita, itu gak menghalangi kita untuk terus berbuah. Buahmu tetap, ya kan? Jadi itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berbuah lebat. Kenapa harus lebat? Karena Bapakulah pengusahanya. Yohanes 5 ini bagian atasnya itu dibilang bahwa Bapakulah pengusahanya. Dan semua pengusaha pasti kepingin hasilnya yang terbaik. Demikian juga kebun anggurnya Tuhan ini, kita ini semua harus berbuah banyak. Itu yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau, bahwa ayo kita berbuah lebat dan berbuah tetap. Nah di dalam itu saudara, Yohanes 15:16, ya, saya merenungkan bahwa ada 3 tinggal yang kita harus punya. 3 tinggal. Ya, yang pertama tinggal dalam Dia, itu di ayat yang keempat, Yohanes 15 ayat yang keempat, saudara bisa baca sendiri. Saya nggak sharing tentang ini, nanti saya sharing tentang living in the God's word. Tetapi tinggal di dalam Dia, ini yang perlu untuk kita lakukan. Tinggal dalam Dia ayat 4, tinggal dalam firman ayat yang ke-7, tinggal dalam kasih itu ayat yang ke-9. Kita mesti tinggal.
tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman dan di dalam kasih. Nah, teks yang harus kita baca, teks yang menjadi tema untuk kita renungkan hari ini, itu membuat kita fokus di salah satu titik saja. Jadi 3 poin itu khotbah saya sebelumnya, sudah bisa dapatkan di toko bangunan terdekat gitu ya. Sudah dapatkan rekaman dan CD-nya di toko bangunan terdekat. Cuman kemarin karena nggak direkam, jadi sudah nggak usah cari. Saya sharing tentang 3 poin itu di Menora minggu yang lalu. Tapi hari ini kita lebih fokus tentang tinggal di dalam firman Tuhan. Living in God's Word. Nah, saudara cermati dulu kata tinggal. Bahwa kata tinggal itu begini. Waktu saya belum menikah, saudara, saya tinggal bersama orang tua saya. Ya, saya tinggal bersama orang tua saya dan saya berdiri sebagai seorang anak bungsu, anak yang ketiga dari 3 bersaudara. Di sini yang anak ketiga bisa lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan, saya punya banyak teman ya. Saya anak ketiga, kakak saya cowok, kakak saya lagi cewek, saya ketiga. Nah, karena saya anak bungsu, sedikit saya agak manja sedikit. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, bahaya ya. Saya manja sedikit. Jadi kalau ada masalah gitu kan, pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari kampus maksud saya. Kuliah atau SMA saya udah bawa motor sendiri, pulang gitu ban bocor. Saya nggak mikir ban bocor. Besok pagi udah siap, saya tinggal pakai. Karena bapak saya yang beresi. Jadi rodo manja sedikit, ada apa sedikit tuh, Pak rusak Pak, tolong Pak, nggak usah kata tolong, besok sudah beres. Jadi bapak saya udah siapin semua, ibu saya udah siapin semua, semuanya udah disiapin. Kalau nggak gitu, kalau ada masalah sedikit, yang dimarahi bukan saya, kakak saya yang dimarahi. Itu enaknya anak ketiga ya. Tapi baru kerasa nggak enaknya, itu waktu sudah mulai masuk musim yang baru menikah. Waktu saya masih tinggal bersama orang tua saya. Saudara begini, saya bertumbuh, betul perubahan fisik saya mulai dari bayi digendong sama orang tua kan. Bayi digendong, mulai jalan sendiri, mulai jalan kemana-mana, mulai diikutin, mulai ditinggal jalan sendiri. Sudah sekolah, udah macam-macam. Alami pertumbuhan secara fisik berubah. Tetapi begini, gak cuma fisik berubah, ada pola pikir yang berubah. Didikan orang tua saya membentuk saya menjadi orang yang sebelum saya menikah saya jadi orang yang seperti itu. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya putuskan. Sudut pandang saya, bahasa keren hari ini tuh POV. Ya toh, POV. Point of view. POV, itu kan kalau di IG kan gitu, POV. Wah, itu. Saya waktu baca POV ini apa tuh, ternyata itu point of view. Ya kan? Jadi point of view saya dipengaruhi dari saya tinggal bersama orang tua saya. Didikan orang tua saya membentuk saya sedemikian. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin. Waktu saya menikah, saya harus berdiri sebagai orang yang berbeda dengan anak ketiga. Saya harus menjadi kepala keluarga. Jadi biasanya tidur besok beres. Kepala keluarga tidur, kalau saya nggak beresin, ya nggak beres. Sudah bisa paham maksud saya? Saya mulai muncul, mesti jadi orang bertanggung jawab, mesti jadi orang yang saya mesti bereskan semua. Waktu saya tinggal dengan orang tua saya dibentuk sedemikian rupa. Waktu saya tinggal bersama istri dan anak-anak saya dibentuk sedemikian rupa. Ada pola pikir yang berubah, kebiasaan yang berubah, cara hidup yang berubah. Betul saudara? Saudara hari ini sudah duduk di tempat ini, sudah dibentuk oleh tempat saudara tinggal. Dan kalau kita mau bicara tentang tinggal di dalam firman, pertanyaannya, seberapa banyak firman Tuhan membentuk pola pikir kita? Seberapa banyak firman Tuhan membentuk kehidupan kita. Seberapa banyak firman Tuhan mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Seberapa banyak firman Tuhan mempengaruhi langkah-langkah kehidupan yang kita ambil dalam hidup kita. Seberapa banyak. Karena kalau kita mau bicara tinggal dalam firman, gak cuma pertumbuhan fisik, tapi ada pertumbuhan kehidupan rohani kita. Bertumbuh. Yesus waktu usia 12 tahun, Lukas mencatat bahwa dia bertumbuh semakin besar. Enggak cuma semakin besar, Alkitab bilang bertambah hikmatnya. Lukas menulis itu. Umur 12 tahun dia disebut sebagai anak yang bertambah hikmatnya. Nah itu pertumbuhan kita harusnya begitu. Dan hikmat kita dipengaruhi dari apa? Dari firman Tuhan. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin. Coba kita review sebentar. Seberapa kita dipengaruhi oleh firman Tuhan hidup kita. Nah saudara,
Saya masuk sekarang dalam teks yang kita baca hari ini, di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15, cukup panjang ayat pembacaan, itu bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Cukup panjang bacaan, saudara bisa baca di rumah, tetapi saya simpulkan menjadi 4 kondisi yang ada di dalam perumpamaan itu. Ada orang menabur benih, yang pertama benihnya jatuh di pinggir jalan. Yang kedua benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga benihnya jatuh di tanah yang semak duri, ada semak di situ. Lalu yang keempat benihnya jatuh di tanah yang baik. Oke, ada 4 kondisi itu. Nah, di pinggir jalan itu gak menyentuh tanah, makanya dipatok sama ayam, dipatok sama burung, diambil sama burung. Seolah-olah firman itu waktu datang sama kita. Jadi gini, 4 kondisi benih ini saudara, it's happen di antara orang-orang Kristen. Karena itu bicara gini, mereka mendengar firman Tuhan. Cuman jatuhnya benih itu, ada yang di pinggir jalan bicara apa? Gak masuk. Karena gak percaya, mosok sih. Kadang-kadang orang mulai gini, aku udah ngerti yang diomongkan, mas biasa. Akhirnya gak masuk, gak percaya begitu. Firman itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu kalau masuk. Kadang mau masuk, gak masuk-masuk, jadi dia gak masuk sudah. Gak percaya, itu benih gak menyentuh tanah, gak berubah sedikit pun, diambil sama iblis. Lalu yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu, tanahnya tipis, banyak batunya. Sehingga dia ketika tumbuh, gak bisa berakar. Padahal kekuatan dari tumbuhan itu dari seberapa dalam akarnya masuk. Gak berakar. Sehingga ada gangguan apapun sedikit aja terganggu, mati. Ada badai sedikit aja, belum badai. Baru pemanasan mau badai, sudah mati. Karena akarnya gak masuk. Lalu yang ketiga, terhimpit oleh semak duri. Dia sudah bertumbuh nih, tapi terhimpit jadi gak berbuah. Itu Alkitab bilang. Terhimpit, bertumbuh, ya aku percaya. Sampai hari Minggu gereja percaya. Pulang sampai rumah masalah ada lagi, muncul lagi. Aduh Tuhan masa iya ya? Masa bisa ya? Beneran tah ini? Begitu keraguan, kekhawatiran hidup. Mulai melanda dan hilang, mati lagi saudara. Itu yang ketiga benihnya. Tapi yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Jadi saudara, benih itu bicara firman Tuhan. Dan persamaannya semuanya telah mendengar. Semuanya telah mendengar. Saudara hari ini sama-sama mendengar firman Tuhan. Saudara waktu hari minggu-minggu setiap minggu saudara sama-sama mendengar. Pertanyaannya begini, apakah itu jatuh di tanah yang subur? Ataukah itu jatuh di tanah yang baik? Itu tergantung dari setiap saudara. Amin. Miliki tanah hati yang baik saudara. Perbedaannya adalah kondisi hati saat menerima. Kenapa kondisi hati penting? Karena kondisi hati itu yang menentukan kita lakukan atau enggak. Ada 2 orang membangun rumah di atas pasir. Orang membangun rumah di atas batu. Waktu badai datang, yang hancur yang mana? Di atas pasir. Saudara, perbedaannya apa? Sama-sama mendengar. Sama-sama mendengar. Cuman begini, bedanya adalah yang di atas pasir, dia dengar. Enggak dilakukan, saudara. Bedanya cuman di situ. Karena orang melakukan, dia bangun di atas batu karang. Banjir, angin, hujan, enggak hancur. Karena dia bangun di atas batu karang. Batu karang itu ketika dia melakukan, katakan sama-sama saya, melakukan. Melakukan. Tuhan Yesus satu kali dia bilang begini. Melakukan. Ini lagu yang Pak Arifin suka nyanyi ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, sadari begini, firman Tuhan itu bukan gini, waktu kita dengar, waktu kita terima, waktu kita baca, wah sudah aku sudah makan. Belum. Ternyata belum. Saudara mau saat teduh tiap hari, saudara mau baca Alkitab bolak-balik, saudara, boleh. Tapi begini, itu jadi makanan atau tidak, bukan ditentukan dari saudara baca, saudara dengar, saudara catat, saudara terima, itu belum jadi makanan. Karena itu menjadi makanan bagi kita ketika apa? Makananku ialah apa? Melakukan apa enggak? Waktu saudara melakukannya, baru saudara makan.
Amin. Saudara ngerti. Saudara terima, oke. Tapi nggak dilakukan. Itu salah satu benih yang jatuh, entah di pinggir jalan, entah di semak duri, entah di tanah berbatu. Tapi tanah yang baik, itu ayatnya. Yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, tidak berhenti sampai situ, masih koma. Koma itu ya, tahu koma ya? Tit. Kalau sudah titik, tit, itu enggak, itu kondisi yang berbeda. Koma, karena di sana dilanjutkan begini, dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan buah, melakukannya dalam hidup kita. Dan melakukannya dalam hidup kita. Dan lakukan itu saudara, baru itu makan. Jadi makan itu bukan cuma sekedar saudara pulang dari gereja, aku udah dapat makanan rohani. Oke, tapi belum dimakan. Saudara pulang bawa sepiring makanan rohani, boleh. Bawa banyak pengetahuan yang baru, boleh. Banyak paradigma yang diubah dengan firman Tuhan, boleh. Tetapi selama itu nggak pernah saudara lakukan dalam kehidupan sehari, saudara nggak makan itu. Itu seolah-olah saudara pergi ke tempat makan, pesan makanan, bawa pulang makanan. Dideloi, oh enak. Tapi gak pernah dimakan, ya tetap lapar saudara. Makanya ada banyak orang Kristen, dengar firman udah banyak, bolak-balik. Mau ibadah roki diikuti, dengar firman, pakai bahasa roki, ikut. Ibadah manula, dulu ada bermuda ya. Berharap masih muda, bermuda. Enggak, maksudnya itu ibadah anak-anak muda, semangatnya muda itu, ibadah bermuda. Ibadah bermuda diikuti, ibadah wanita diikuti. Ibadah roki-roket, KGC diikuti. Pokoknya dengar firman, pokoknya enggak apa-apa, boleh. Tapi begini, selama saudara tidak melakukan itu dalam hidup saudara, saudara belum makan. Amin. Lakukan itu dalam hidup kita, baru kita makan. Makanya penting kita punya firman. Penting, bersyukur Tuhan kasih firman-Nya buat kita. Jadi makanan rohani kita. Terima. Terus saudara jangan berpikir gini, ya udah Pak saya gak perlu terima, yang penting saya melakukan. Lah saudara gak terima terus yang dilakukan apa begitu kan. Bukan berarti terus ibadah minggu gak penting, bukan berarti terus dengar firman gak penting. Enggak, itu penting, itu memberikan kita menu-menu yang sehat. Ya kan, cuman mesti dimakan gitu. Makanya Tuhan kasih kondisi demi kondisi, keadaan demi keadaan, tujuannya satu, saudara makan firman. Saudara alami itu. Makan, dikunyahlah, ditelanlah dan seterusnya. Makan, saudara. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, baru saya masuk ke sekarang ada 2 poin yang saya mau ceritakan. Mau sampaikan bahwa love, living in God's word. Yang pertama adalah menyimpan firman itu dalam hati yang baik. Yang setelah mendengar firman itu, dia menyimpannya dalam hati yang baik. Nah kata menyimpan itu dari bahasa Yunani kateko, yang artinya possessing. We should hold, we was held by. Itu arti kata koteko. Nah saudara, menyimpan, waktu kita dengar kata menyimpan dari TB, dari terjemahan baru bahasa Indonesia, kata menyimpan seolah-olah begini, kita memahami oke, kita terima, kita simpen. Setelah disimpan, ditinggal, toh tersimpan. Setelah kita terima, kita taruh di mana, pokoknya posisi baik, nggak boleh rusak, disimpan. Masuk kulkas kah, masuk lemari ada dry-nya kah, ada yang do not eat-nya itu kah, sudah tahu do not eat ya? Di sepatu, di apa itu ada yang bungkusan kecil, do not eat. Nah itu kan supaya menjaga awet itu do not eat. Tulisannya do not eat soalnya. Ya kan? Jadi ada itunya kah, sebenarnya disimpan bukan tentang itunya. Tetapi ternyata disimpan itu artinya possessing. Firman Tuhan itu menguasai hati saudara. Menguasai hidup saudara. Mempengaruhi sepenuhnya hidup saudara. Seperti didikan orang tua tadi. Ketika saya tinggal bersama orang tua, maka didikan orang tua itu mempengaruhi pertumbuhan saya. Menjadi dasar pertumbuhan. Saya mengalami perubahan-perubahan. Waktu saya tinggal bersama keluarga dan saya mengalami perubahan itu. Nah firman Tuhan mesti possessing your heart.
memenuhi hati saudara, menguasai hati saudara. We should hold, berpegang, tadi lagu terakhir ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Seolah-olah begini, jangan aku menjalani satu hari tanpa aku dengar firman Tuhan bicara apa buat aku. Jangan aku melangkah satu hari tanpa ada bekal firman Tuhan yang aku terima hari ini. Amin. Pegang teguh hidupmu. Nah, saudara, buat saya begini, ada 4, intermezzo sedikit ya. Ada 4 macam sentuhan, saudara. Ya, ada yang namanya usuk-usuk. Teman-teman tahu usuk-usuk? Ada yang namanya puk-puk. Ada yang namanya tepuk dan kepuk. Ini tekanannya udah beda juga ya. Tapi ini 4 macam sentuhan yang buat saya begini, usuk-usuk itu sentuhan sayang. Istri saya suka sekali kalau saya usuk-usuk. Ya kan? Usuk-usuk itu ungkapan sentuhan sayang. Nah, puk-puk. Puk-puk itu persahabatan. Kasih support, it's okay. It's okay. Nggak mungkin kan, it's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa, semangat ya. Semangat. Waduh. Nggak bisa. Puk-puk aja, puk-puk. It's okay, tepuk pundaknya. Coba tepuk pundak kiri kanan. It's okay. I'm glad you're here. Nah kan, begitu kan. Sahabat, teman, begitu. Puk-puk. Tapi kalau tepuk sudah mulai diingetin, ojo gitu kamu itu. Ngomongmu itu loh diatur, hati-hati. Tolong kalau ngomong ditata giginya misalnya begitu. Tolong begitu. Ojo gitu toh, gitu kan. Gepuk lain lagi, gepuk itu sudah kurang ajar. Ada lagi yang kelima, gawepuk. Itu sudah ada unsur gregetannya. Gitu kan. Nah, saudara bayangkan begini, ada 4 macam itu dengan tujuannya masing-masing, usuk-usuk rasa sayang, tepuk-tepuk rasa support, dukungan sahabat, tepuk mengingatkan, gepuk rodok gemes sedikit begitu ya. Saudara bayangkan begini, kalau itu dilakukan dalam permukaan kulit yang luka, mau usuk-usuk pun, saudara, rasanya apa? Sakit. Sakit. Iki luka iki. Loh, aku ini mau sayang. Loro, gitu. Loro. Ini enggak ada hubungannya 1, 2, 3 ya. Enggak ada hubungannya. Sakit. Saudara bisa bayangkan maksud saya, mau tepuk, mau puk-puk yang sebentar juga puk-puk. Kalau permukaan sakit, ada luka, sakit yang dirasain. Saya mau kasih tahu begini. Kebenaran firman Tuhan boleh menyapamu dengan sentuhan yang bermacam-macam. Tapi kalau hatimu luka, sakit. Amin. Sentuhan firman Tuhan bisa begitu lembut menyapa kita. Tapi mau lembut kayak apapun, kalau hatimu ndak baik, hatimu bau, sakit. Makanya jangankan yang nyampaikan firman Tuhan, orang mulai nyalakan benihnya. Ini keliru, sesat, gak cocok sampai hatiku. Loh, makanya firman Tuhan, bagian yang lain dalam Yohanes 15, tadi ayat yang pertama saya baca. Itu bilang begini, kamu sudah bersih. Karena ada ranting yang harus dipotong kalau nggak berbuah. Tapi ranting yang berbuah akan dibersihkan. Dan kamu sudah bersih karena apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Cuman kita harus punya hati yang terbuka, hati yang baik. Hati yang mau menerima itu dan melakukannya. Amin. Sehingga firman Tuhan mau puk-puk datang sama kita, mau usuk-usuk datang sama kita, bahkan tepuk sekalipun, bahkan gepuk sekalipun. Firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu akan menjadi tempat kita tinggal. Hidupku dipengaruhi sepenuhnya oleh firman Tuhan. Makanya ayat ini bilang begini, saudara. Ayat ini bilang, 2 Timotius 2:3 ayat 16. Memang segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Bermanfaat gitu kan. Untuk mengajar.
Bermanfaat satu untuk mengajar. Boro-boro firman Tuhan mengajar, udah baper duluan. Gara-gara hatinya sakit. Ya. Tahu baper ya? Bawa lemper kemana-mana. Baper, mengajar. Firman Tuhan ngajari kita. Loh, semua yang diajari, semua yang mau belajar, saya mau kasih tahu. Dari nggak bisa, jadi bisa. Semua yang mau belajar. Betul? Kita semua lahir dari kita semua nggak bisa, setuju? Ya kan? Main musik, awalnya nggak bisa, nggak ada bayi baru lahir, wah nangisnya aja udah ketukan. Kan nggak mungkin gitu kan? Nangisnya ya udah nangis saja. Terus nangisnya dia udah melodi. Wah nggak ada bayi yang kayak gitu juga gitu kan? Semua kita lahir dari nggak bisa, tapi kita mau belajar itu loh. Termasuk juga dengar firman Tuhan, hal-hal yang, aku nggak bisa suruh ngampuni orang model kayak gitu, aku nggak bisa. Loh, mau belajar enggak? Firman Tuhan mengajar dari ndak bisa jadi bisa. Nggak cuma diajar karena firman Tuhan juga disertai dengan kuasa yang ada dalam kita. Roh Kudus memampukan kita. Ya kan? Boro-boro menyatakan kesalahan, wong udah merasa diri paling benar. Karena hatinya luka. Ya kan? Justru waktu ditegur, mulai, kamu berani negur aku. Kamu tahu kamu salah apa? Loh, tambah begitu. Ya kan? Tambah tersinggung. Ya sakit itu tadi. Udah luka soalnya. Kalau ada luka, saudara, segera sembuhkan. Konseling, ya. Ada Pak Dokter di situ. Enggak, Hizkia ternyata. Pakai putih-putih tak pikir dokter. Tapi dia dokter jiwa memang dia. Menyembuhkan banyak jiwa yang terluka, ya kan. Haleluya. Ya kan. Jadi ada pemimpin-pemimpin di sini datang sama mereka. Konseling. Supaya apa? Sembuh hatinya. Terima firman, sehat. Ya, berbuah. Nah, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan harus memperbaiki kelakuan kita. Kita yang gak tahu diri, jadi sadar diri. Kita yang sombong, kita tahu bahwa gak ada apa-apanya kita tanpa Tuhan. Firman Tuhan jelaskan itu. Kita mau mengandalkan apa? Kekayaan kah? Kita mau mengandalkan apa? Kepinteran kah? Ya kan? Ayo kita belajar. Izinkan itu juga mendidik orang dalam kebenaran. Perlu sikap hati yang baik menerima firman. Amin. Supaya kita bertumbuh dalam firman. Makanya mengalami hidup yang berubah. Waktu firman, kita hidup dalam firman, kita mengalami hidup yang berubah. Sehingga kita menjalani hidup yang berbuah. Cuman itu bukan salah tulis, memang begitu. Berubah jadi berbuah. Ya kan? Enggak usah bingung dengan aku sudah bisa apa, enggak. Jalani aja hidup yang berubah. Hari ini harus menjadi yang lebih baik dari kemarin. Besok harus jadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Dengan setiap tantangan yang berbeda. Betul? Ya kan? Saya satu kali ada teman yang datang, kebetulan teman ini suka fitness. Di sini ada yang suka fitness ya. Dan saya belajar bahwa fitness itu alatnya macam-macam. Ada alat yang buat gedein kaki, kok gedein ya, maksudnya itu membentuk kaki, itu alatnya beda dengan bentuk otot tangan, betul ya? Barbel pun barbel itu boneka yang itu, itu Barbie, beda ya. Barbel itu, barbel itu gerakan untuk bentuk otot sini, sama otot sini pun beda gerakannya, betul ya His ya? Boleh coba peragakan 5 gerakan, enggak ya. Dari tadi Hizkia terus. Barbel tuh gerakannya pun berbeda. Nah saudara percaya gak begini? For every burden, untuk setiap beban, itu membentuk otot kehidupanmu yang berbeda. Setiap beban itu membentuk otot kehidupan rohanimu pun otot yang berbeda. Hari ini saudara ngalami sesuatu, besok ngalami sesuatu yang berbeda, karena otot yang berbeda yang sedang dilatih sama Tuhan. Iya kan? Tapi responi semua dengan itu, mau berubah. Makanya ketika orang berhasil, dia sadar bahwa itu dari Tuhan. Ketika orang gagal, dia nggak kecewa. Karena dia sadar, dia sedang belajar dari Tuhan. Amin. Untuk setiap hal, saudara, kita bertumbuh dalam Tuhan. Berubah dalam Tuhan, lebih baik. Nah,
Yang kedua, saudara, tinggal dalam firman artinya apa? Berbuah dalam ketekunan. Ini yang membuat kita berbuah tetap. Berbuah dalam ketekunan. Ketekunan dari kata hupomone atau hupomeno, yang artinya adalah cheerful, hopeful, endurance, perseverance, constancy, and continuance. Yang artinya itu nggak berhenti, terus menerus berbuah. Kondisi apapun, saudara jangan cari alasan untuk akhirnya sudah merasa aku nggak perlu berbuah. Coba saudara buka satu ayat bersama saya. Saya nggak tampilkan di situ, saya nggak siapkan di situ. Filipi 1, saudara. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat yang sering kali disampaikan di ibadah penghiburan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, di sini yang masih hidup katakan amin. Yang masih hidup katakan amin. Haleluya. 22. Tapi kalau aku harus hidup dunia ini itu berarti bagiku bekerja. Bekerja, doing something. Kita semua bekerja, kita semua hidup melakukan sesuatu. Kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Saudara di rumah, saudara punya tanggung jawab. Saudara di tempat bekerja, saudara punya tanggung jawab. Saudara di gereja, saudara punya tanggung jawab. Saudara punya anak, saudara punya tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab. Karena itu kita bekerja. Bekerja untuk, lanjutkan ayatnya. Bekerja untuk memberi buah. Ini bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku udah tahu. Bekerja memberi buah. Jadi berbuah itu masalah saudara hidup atau enggak. Bukan saudara dalam keadaan baik atau tidak. Karena dalam segala keadaan Tuhan mau kita berbuah. Berbuah tetap. Ya, Paulus tulis ini. Karena bagiku hidup adalah berbuah. Hidup adalah bekerja dan bekerja untuk memberi buah. Amin. Nah, saudara, dan itu bukan dilakukan dengan terpaksa. Karena terpaksa itu hanya membawa kita ngerasa tersiksa. Bukan dengan terpaksa, ada cheerful. Dengan sukacita kita melakukan itu. Dengan hopeful, penuh pengharapan kita melakukan itu. Jadi waktu kita dalam keadaan tidak baik, kita tidak melakukan dengan menggerutu. Waduh, aku ini yang ngalami kayak gini. Kok aku disuruh begini? Loh, aku ini juga, jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Karena itu harus cheerful. Lakukan dengan sukacita. Dengan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Jadi berbuah dalam ketekunan. Yeskiel 47 ayat 12. Yeskiel 47 ini perikopnya ada pintu bait Allah yang mengeluarkan aliran air. Dan aliran air itu semakin deras mulai dari mata kaki sampai lutut seterusnya. Sampai akhirnya dia bisa berenang di air itu. Dan itu menjadi sebuah sungai. Dan sungai itu dikatakan begini, ada pohon-pohon yang tumbuh di sungai itu, di sekitar sungai itu. Dan daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Sebab mendapat air dari tempat kudus. Nah ini perhatikan, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Siapa yang mau seperti itu katakan amin. Buahnya jadi makanan. Saudara, makanan itu sesuatu hal yang buat orang lemah, makanan itu jadi kekuatan. Saudara, di luar sana ada banyak orang lemah. Mereka dalam kegelapan, mereka dalam setiap permasalahan, mereka sedang lemah. Ketemu dengan kita, biar mereka dikuatkan melalui hidup kita. Kita jadi makanan buat mereka. Jadi obat, di luar sana banyak orang tersesat. Ya kan? Gak ngerti harus seperti apa, gak ngerti harus bagaimana, jalannya mau kemana, dalam gelap tersesat mereka. Ketemu dengan kita setidaknya begini, mereka tahu jalan yang tepat untuk mereka mau bertobat. Karena mereka melihat kehidupan kita. Amin. Buahnya jadi makanan, daunnya menjadi obat. Nah, saudara, saya tutup dengan ayat ini. Matius 7. Ayat 17 sampai 20. Saya singkat di depan, enggak semua saya tampilkan. Tetapi intinya adalah begini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin sebaliknya, ada pohon yang baik menghasilkan buah tidak baik. Tidak mungkin.
ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik juga tidak mungkin, gitu kan? Dan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, perkataan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau sudah baca dari ayat-ayat sebelumnya, konteksnya ini adalah nabi palsu dan nabi yang di dalam Tuhan. Nah, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Saudara, doa saya sederhana. Bagaimana orang mengenal kita? Bagaimana orang mengenal setiap saudara? Dari jabatankah? Dari statuskah? Dari seberapa terkenal saudarakah? Saya berdoa begini. Orang di luar sana mengenal kita dari buah. Amin. Dari buah. Sehingga sebenarnya mereka tidak kenal kita. Mereka mengenal Dia yang ada di dalam kita. Karena hidup kita yang terus berbuah. Sampai sini bisa ngikuti saya, katakan amin. Di luar sana biar hidup kita jadi sentuhan kasih Tuhan buat orang-orang. Di luar sana biar hidup kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pengharapan yang baru. Memberikan kekuatan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, buah roh semua. Mereka boleh merasakan itu dari kita karena hidup kita terus berbuah. Dalam musim apapun berbuah lebat dan berbuah tetap. Dan biar melalui buah itulah kita dikenal. Amin. Waktu kita dikenal melalui buah kita, mereka mengenal Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi hidup dalam firman Tuhan itu membawa kita menyimpan atau mengizinkan roh firman Tuhan itu menguasai hidup kita sepenuhnya. Dan kita mengizinkan bagaimana kita berbuah dalam segala musim. Amin, saudara. Saya undang worship leader, pemain musik, silakan maju ke depan. Saya selesai dengan ini, saya akan serahkan. Living in the God's words leads us to have a fruitful life. Jadi saudara, salah satu fungsi juga ada di dalam sebuah komunitas adalah membuat kita berbuah, berlatih untuk berbuah. Teguran, kadang-kadang firman Tuhan, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberi kita tepuk, puk itu tadi. Nah coba di situ saudara cross check. Waktu aku ditegur tersinggung enggak ya? Waktu aku dipuk tersinggung enggak ya? Waktu aku diusuk-usuk sakit enggak ya? Kalau itu semua saudara rasakan sakit berarti ada luka. Mari izinkan firman Tuhan itu menyembuhkan kita. Firman Tuhan itu menjamah kita, memulihkan hati kita. Dan biar itu tersimpan dalam hati kita. Dan membuat kita berbuah dalam ketekunan. Tutup mata sebentar. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu terjemahkan lebih sederhana buat setiap kami. Supaya kami boleh mengerti, semakin memahami isi hati-Mu. Dan terlebih dari itu Tuhan, biar kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami melakukannya. Kami mau makan firman-Mu Tuhan, dengan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu buat setiap kami, dalam nama Yesus. Amin. Seberapa banyak saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa melalui hambanya. Terima kasih Pastor Rendra Himawan for sharing his message to us. Saya yakin dan percaya kedatangan Yesus ke dunia yang akan kita peringati di bulan ini, khususnya di tanggal 25. Pernah nggak kita merenungkan kenapa Yesus harus datang dengan bentuk manusia? Kenapa Dia tidak ampuni saja dosa kita, anggap aja sudah selesai. Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Kenapa Dia harus tinggalkan tahtanya untuk saudara dan saya? Dia harus kosongkan dirinya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa Dia harus jadi bayi yang lemah? Satu hal yang saya tahu, supaya Yesus merasakan juga penderitaan kita. Jadi ketika kita merasakan penderitaan ada di dunia ini sebagai manusia, saudara tidak sendirian. Karena Sang Raja sudah turun, Dia melewati semuanya, bahkan Dia mengalahkan penderitaan yang paling akut
yaitu kematian. Hari ini, dalam bulan ini, mari kita maknai Natal dengan sebuah paradigma yang berbeda. Paradigma bahwa begitu besar kasih Allah, kesetiaannya dalam kehidupan kita. Sehingga jangan kita menyimpan hal yang bukan hal-hal yang mulia, sakit hati kita, kekecewaan kita, kemarahan kita. Jangan simpan itu lagi. Terkadang kita menggantikan Tuhan bukan dengan hal yang dengan harta yang berlimpah, dengan kedudukan. Kadangkala kita menggantikan Tuhan dengan rasa sakit kita yang harusnya mesti dibuang. So hari ini saya yakin dan percaya kasih Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan memulihkan hati kita. Dan saya yakin dan percaya kuasa salibnya dan kuasa kebangkitannya pun itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Sang Raja Damai nyata dan lahir bahkan bertahta dalam kehidupan kita. Saya undang Royals untuk bangkit diri. Siapkan roti dan anggur. Seberapa banyak yang masih belum mendapatkan, saudara bisa lambaikan tangan. Yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa lambaikan tangan. Rekan-rekan asyir yang nanti akan melayani saudara dengan baik. Tetap angkat tangan saudara sampai saudara dilayani oleh rekan-rekan asyir. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman asyir sudah melayani kami semua dengan baik. Mari kita sama-sama angkat roti dan anggur dengan tangan kanan kita. Bapa di sorga, ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya kami melakukan ini untuk memperingati Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, yang telah turun ke dunia menjadi manusia untuk melakukan kehendak Bapa. Engkaulah Allah yang setia dan kami percaya ketika kami makan dan minum anggur ini, makan roti dan minum anggur ini, kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, dan itu akan menjadikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami bertumbuh, iman kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama angkat roti dengan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dihancurkan, supaya hubungan kita yang hancur dengan Allah Bapa di sorga disatukan kembali melalui tubuhnya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur dan dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke sorga dalam bentuk manusia. Selamanya manusia tidak bisa ditebus oleh darah hewan. Tidak bisa ditebus dengan darah binatang. Manusia harus ditebus dengan manusia. Oleh sebab itu, dia menjalani hidup dengan sempurna. Menaati hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi kutuk Taurat dia tanggung di atas kayu salib. Supaya kita menerima berkat dan anugerahnya. Menjadi putra putri dan kerajaan sorga. Bukankah cawan yang berisi anggur ini yang kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari Royals, ambil waktu naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan dia Immanuel,
Allah beserta dengan kita. Dia datang memberikan damai dalam kehidupan kita. Dia datang untuk menunjukkan bahwa Allah di dalam keheningannya pun dia terus bekerja merancangkan karya keselamatan yang mulia. Sehingga di dalam namanya, ketika kita percaya dalam namanya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Umat tebusan Tuhan, warga kerajaan, naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pernyataan dan doa kami Tuhan. Seumur hidup kami, hanya Engkau pengharapan kami. Karena hidup kami dari-Mu, karena hidup kami oleh karena-Mu, dan hidup kami bertujuan hanya kepada Engkau saja. Kiranya Kristus yang adalah bagian hidup kami, yang berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami menyatakan bahwa hidup kami adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan bagi kami. Hidup kami hanya untuk berbuah bagi Kristus, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat karya kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tinggalkan tahta-Mu untuk kami manusia berdosa, dan membawa kami masuk dalam kerajaan-Mu. Warga kerajaan dan umat tebusan Tuhan sama-sama angkat kedua tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Dia menuntun setiap langkahmu. Dia memberikan hikmat. Dia memberikan pengurapan di dalam kehidupanmu. Berkat Allah melimpah dalam kehidupanmu. Penyertaan Allah sempurna di dalam kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, perbuatan tangan dibuat berhasil. Kemanapun kau melangkah, kuasa, kasih dan hikmat Allah dinyatakan. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. God bless you all, Royal. See you next week.